Selamat datang teman-teman mahasiswa Universitas Wijaya Putra yang saat ini telah mengambil mata kuliah MKDU yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Perkenalkan, saya Novita Maulida Iqmal, saya dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, teman-teman, saya membuat video daring ini tujuannya adalah teman-teman dimanapun teman-teman berada bisa sambil belajar dan bisa memahami konsep ataupun pengertian dari mata kuliah ini. Di pertemuan ini kita akan membahas terkait kontrak kuliah untuk pendidikan anti korupsi. Kemudian kita akan membahas sedikit materi yang akan kita nantinya pelajari pada satu semester di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan mahasiswa atau membekali mahasiswa dalam pemahaman untuk mencapai konsep, definisi ataupun penyebab, dampak, dan strategi pencegahan terkait pemberantasan kasus-kasus korupsi. Nah, kita ketahui sendiri ya teman-teman bahwa kasus korupsi itu banyak sekali di Indonesia. Nah, akan kita kupas di situ pada mata kuliah ini. Kemudian ada capaian pembelajaran mahasiswa. Beberapa capaian itu adalah yang pertama, mahasiswa bisa mampu mengidentifikasi dan bentuk-bentuk korupsi seperti apa, dampak korupsi dan itu bagaimana. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan kenapa terjadinya kasus korupsi dari perspektif hukum, sosial, ataupun budaya. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepedulian sesama. Seperti apa dari pendidikan anti korupsi ini. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menelaah kasus korupsi berdasarkan prinsip integritas, keahlian, keadilan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa juga mampu menguraikan korupsi dalam pelayanan publik. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, banyak sekali kasus korupsi di Indonesia ini yang berasal dari pelayanan publik seperti pungli dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu merencanakan suatu strategi ya, di mana proses pencegahan korupsi itu dan tata kelola organisasi politik yang bagus dan baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Nah, itu nantinya akan kita pelajari selama satu semester pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan satu lagi, ada beberapa tata tertib yang harus teman-teman ketahui. Untuk kehadiran adalah wajib 75% atau maksimal 4 kali ketidakhadiran pada mata kuliah ini. Tentunya harapan saya dari kegiatan ataupun mata kuliah ini teman-teman bisa hadir semuanya, kemudian bisa aktif baik diskusi ataupun dalam perkuliahan. Kemudian teman-teman wajib mengikuti UTS dan UAS. Nanti di pertengahan perkuliahan akan ada tugas dari teman-teman ya, bahwa membuat suatu proyek aksi di mana mahasiswa itu juga bisa melakukan aksi pencegahan korupsi melalui video pendek yang akan teman-teman sebarkan melalui di kanal YouTube. Kemudian mahasiswa juga wajib mengikuti tugas yang ada baik dari online, offline, ataupun melalui platform Adlink. Dan satu lagi, ketika ada tugas, teman-teman memang dilarang untuk plagiarisme. Jadi boleh pakai AI, tapi tidak untuk copy paste semuanya. Nah, berikut kontrak kuliah yang harus teman-teman pahami ketika menjalani atau ketika mengambil mata kuliah pendidikan anti korupsi. Karena mata kuliah ini adalah lintas prodi, maka saya mohon untuk teman-teman dari lintas prodi lainnya, baik itu dari teknik, manajemen, psikologi, dan lain sebagainya, prodi yang lain, itu bisa saling menghargai dengan prodi-prodi yang lainnya. Sehingga nantinya kita akan menciptakan suatu demokratis dan aksi-aksi pencegahan korupsi yang sedang marak di negara kita melalui mata kuliah atau kegiatan pembelajaran di pendidikan anti korupsi.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.